kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa bersama. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih Tuhan atas seminggu yang Kau berikan untuk kami boleh beraktivitas, diberikan kesehatan juga seminggu ini. Tuhan terima kasih banyak Bapa, supaya pada hari ini, pada pagi hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama berkumpul mungkin dengan keluarga, dengan teman kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama-sama walaupun masih secara online Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan kami, ibadah hari ini Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu melalui firman dan penyembahan kami yang kami naikkan Bapa. Kami buka ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang percaya katakan, amin. Mari Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka hati dan menyembah Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan mengalir atas diri kita pada pagi hari ini. Walaupun kita sekarang mungkin sedang berada di rumah, kita ibadah secara online, tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak menghalangi keterbatasan kita pada pagi hari ini, Bapak. Mari kita naikkan satu penyembahan ini. Kekuatan
cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku
Tersungkur kami sujud di kaki-Mu Bapa. Kau nyata, Kau hadir Tuhan. Haleluya Bapa. Ini kami Tuhan, Kau lihat isi hati kami Bapa. Setiap kami Tuhan, naikkan sembah-Mu, naikkan sembah-Mu saat ini. Puji namanya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Raja di atas segala raja, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Bapa. Agunglah karya-Mu. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh dahsyat. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Menebus kehidupan kami dan memposisikan kami sebagai orang-orang benar, sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kami naikkan seluruh pujian dan penyembahan hanya kepada Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, terpujilah Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu, akan hadirat-Mu, akan pribadi-Mu. Berbicaralah Tuhan, singkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap benih kebenaran firman ini akan tersimpan di dalam batin kami, mengubahkan kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan seluruh anak-anak-Mu yang bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Kita berada di dalam ibadah bersama-sama dan juga sebentar setelah kita menyelesaikan firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara bisa mempersiapkan seluruh unsur-unsur perjamuan sehingga bersama-sama kita boleh menikmati betapa limpahnya kasih Tuhan. Baik, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan pembahasan kita adalah seluruh pasal 4 ayat 1 sampai 24, kemudian juga seluruh pasal 5 ayat 1 sampai 31. Tetapi saya akan membacakan di awal ini pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi, kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima.
Judul perikopnya adalah Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Haleluya. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya mau menyampaikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu mengenai kemenangan dan nyanyian Deborah. Kemenangan dan nyanyian Deborah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal 5, kita akan menyaksikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terbentang buat kita, yaitu bagaimana Deborah sebagai seorang hakim, dan dia adalah hakim wanita satu-satunya di dalam kitab Hakim-Hakim, dan membawa sebuah kemenangan. Nah, oleh karena itu kita akan melihat pada saat ini beberapa nama di dalam alur cerita ketika Deborah memerintah sebagai hakim. Di dalam Alkitab dicatat yang pertama tentang nama Yabin, Raja Kanaan. Dan Raja Yabin menindas, menganiaya, menjajah bangsa Israel selama 20 tahun. Kemudian ada nama yang lain, yaitu di sini Deborah. Ya, Deborah adalah hakim wanita yang dibangkitkan Tuhan. Lalu ada nama yang berikutnya adalah Sisera. Ya, nama berikutnya adalah Sisera, yaitu dikatakan di Alkitab, Sisera ini adalah panglima tentara Kanaan. Ya, dan Sisera sebagai panglima tentara Kanaan, dia juga memimpin 900 kereta besi, saudara. Ya, 900 kereta besi. Jadi kereta besi itu adalah kereta beroda yang ditarik oleh kuda dan digunakan saat peperangan. Jadi seluruh kereta besi ini tentunya dibuat dari besi dan berfungsi tidak beda seperti tank di zaman sekarang ini. Ya, pada zaman itu kereta besi merupakan sarana peperangan yang sangat dahsyat dan sangat kuat. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-1, sampai-sampai suku Yehuda itu tidak mampu mengusir penduduk yang ada di lembah ketika berperang melawan penduduk tersebut untuk menaklukkannya. Kenapa? Karena mereka mempunyai kereta besi, yaitu di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 19 saya bacakan sebagai latar belakangnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Jadi kita bisa bayangkan, ya, Raja Kanaan yang bernama Yabin menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Lalu mempunyai seorang panglima tentara yang hebat yang bernama Sisera, memimpin 900 kereta besi. Bisa kita bayangkan betapa dahsyat kekuatan mereka itu. Ya, baik, kita akan melihat sekarang kalau Yabin, Raja Kanaan bersama dengan panglimanya punya kekuatan 900 kereta besi. Lalu bagaimana dengan kekuatan bangsa Israel? Dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudara, yaitu di dalam pasal 4 ayat yang ke-6, ia menyuruh memanggil Barak bin Ahinoam dari Kades
di daerah Naftali lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau." Jadi ketika Deborah mengerahkan orang-orang Israel untuk berperang melawan Yabin, Raja Kanaan, beserta dengan panglimanya yang bernama Sisera, kekuatan bangsa Israel adalah 10.000 orang dari Bani Naftali dan juga Bani Zebulon. Lalu kekuatan yang berikutnya itu ada di dalam pasal yang kelima. Pasal yang kelima, ayat 8 dan ayat 9. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Jadi dari seruan Deborah ini menyampaikan kepada kita bahwa kekuatan yang kedua adalah adanya 40.000 tenaga sukarelawan, tetapi tanpa perisai dan tanpa tombak. Ya, tanpa perisai dan tanpa tombak. Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan mereka hanya mempunyai tongkat pengerah, yaitu tongkat yang biasa dipakai oleh para gembala di dalam peternakan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita akan melihat bagaimana bangsa Israel ketika ditindas oleh Yabin, Raja Kanaan, dan bagaimana mereka bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan, saudara-saudara. Kita seringkali menghadapi banyak penderitaan. Kita seringkali harus berhadapan dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan goncangan, dengan badai yang ada. Sehingga kelihatannya orang-orang Kristen tidak sedikit yang pesimis, tidak sedikit yang menjadi gentar di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Bahkan juga ada yang mulai mengkhawatirkan tentang hari esok, apakah masih tetap bisa eksis, apakah tetap masih bisa kuat, bahkan ada pertanyaan, bisakah saya menang? Saya katakan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, kalau kemenangan itu selalu terjadi di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Bukankah di musim 2021 tentang hidup dalam perjanjiannya, di dalam aspek yang ketiga, aspek hidup berkemenangan, ada satu janji yang telah kita dengar bersama-sama, kita tangkap bersama-sama, dan biarlah kita terus hidupi, yaitu tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Jadi kemenangan itu adalah sebuah kepastian. Nah, hari ini mari kita akan melihat tentang kemenangan Deborah. Bagaimana dia seorang wanita, ya, bisa memimpin dan menggerakkan seluruh orang Israel. Lalu bagaimana Deborah juga bisa mempengaruhi seorang panglima yang bernama Barak, ya, sehingga bersama-sama mereka berperang melawan Yabin, Raja Kanaan, dan mencapai sebuah kemenangan. Nah, di dalam pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan begini, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Nah, di sini Deborah, saudara-saudara, sebagai hakim wanita saat itu sedang menyampaikan keyakinan, sedang menanamkan keyakinan kepada Barak, kepada pasukan yang berjumlah 10.000, ya, baik dari Bani Naftali ataupun dari Bani Sebulon, dan menggerakkan seluruh orang Israel untuk bersama-sama berperang. Deborah sedang menanamkan keyakinan bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan. Kemenangan itu sepenuhnya datang dari Tuhan saja. Kenapa? Karena Deborah
menyadari di dalam pasal 5 ayat 2. Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang kedua dan ayat 3. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu. Ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Jadi di sini Deborah sedang menanamkan keyakinan berdasarkan kebenaran yang dia percayai tentang siapa Tuhan baginya, siapa Tuhan bagi umat Israel, yaitu bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang dipercayai oleh Deborah adalah Allah yang selalu ada di pihak umatnya. Ya, di dalam pasal 4 di dalam pasal 4 dikatakan, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara bahwa Deborah mempunyai satu keyakinan yang sangat mendalam. Bahwa kemenangan umat Israel terletak bukan pada berapa jumlah pasukan. Bukan kepada kekuatan manusia. Rahasia yang dipercayai oleh Deborah adalah bahwa kemenangan bagi umat Israel sepenuhnya datang dari Tuhan. Jadi Deborah sedang mengharapkan Tuhan, sedang mengandalkan Tuhan, sedang melibatkan Tuhan. Dan Tuhan yang disembah oleh mereka adalah Tuhan yang selalu bersedia terlibat, selalu ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menyatakan dirinya yang hidup, yang hebat dan dahsyat, sehingga di dalam peperangan bersama dengan Tuhan selalu akan mengalami kemenangan. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara-saudara, ya, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada umat Israel di bawah kepemimpinan Deborah dan Barak. Ya, itu Tuhan menyatakan pertolongannya dengan cara yang ajaib. Yang pertama, di dalam pasal 5 ayat 20 dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Jadi Sisera ini adalah panglima bangsa Kanaan. Panglima dari tentara orang-orang Kanaan. Dan dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Ayat ini berbicara tentang Tuhan yang menggerakkan malaikat. Sepasukan bala tentara sorga. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, ada para malaikat yang selalu melindungi anak-anak Tuhan. Ada para malaikat yang selalu berperang bagi anak-anak Tuhan. Bukankah di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa malaikat berkemah di sekeliling orang benar. Nah, kebenaran inilah yang bisa kita adopsi dalam kehidupan kita, saudara, di dalam situasi dan kondisi yang sedang kita jalani saat-saat seperti ini. Walaupun kita dengar di sana ada berita-berita yang mencemaskan, di tempat yang lain ada berita-berita yang menakutkan, lalu kita melihat fakta dan kenyataan yang ada juga tidak pernah sepertinya membawa sebuah perubahan yang semakin baik. Dan itu bisa mendatangkan rasa takut, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu akan menggerakkan para malaikat menyertai kita, melindungi kita, dan berperang pada saat kita berdoa di hadapan hadirat Tuhan untuk segala sesuatu yang bisa menjadi perintah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Lalu Tuhan juga menyatakan pertolongannya yang dengan cara yang ajaib kepada umat Israel, yaitu dengan hal-hal yang betul-betul di luar pemikiran mereka. Di dalam pasal 5 ayat 4 dikatakan begini, Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan, tiris airnya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan hujan yang lebat, saudara-saudara. Lalu apa kaitannya hujan yang lebat dengan peperangan? Nah, kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-20.
ayat 21. Lalu sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Kenapa juga ada sungai Kison? Rupanya kalau kita perhatikan di dalam pasal 4, saudara-saudara, ayat 7, dikatakan begini. Ini tentang firman yang disampaikan oleh Deborah kepada Barak. Aku, yaitu Tuhan, akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi Tuhan katakan kepada Barak melalui Deborah, pergilah engkau ke sungai Kison. Karena Tuhan sudah juga menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan seluruh kereta besinya juga menuju ke satu tempat yang sama, yaitu Kison. Kison adalah sebuah sungai yang lebar, yang dalam. Dan ketika Barak bersama dengan 10.000 pasukan ada di situ, lalu datang juga Sisera dengan 900 kereta besinya, saudara. Lalu bagaimana caranya Barak bersama dengan seluruh pasukannya bisa mengalahkan Sisera dengan 900 kereta besi? Saya katakan bahwa kemenangan mereka bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kegagahan manusia. Kemenangan mereka sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi berbahagialah ketika orang-orang percaya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, terus tekun mencari Tuhan, maka dengarlah firman hari ini. Selalu ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan bagi umat-Nya. Sekali lagi saya katakan, selalu ada cara yang ajaib, selalu ada cara yang tidak pernah terpikirkan, yang Tuhan mau nyatakan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Dan di sini kita melihat, yang pertama Tuhan menggerakkan para malaikat yang berperang dari langit memerangi Sisera dan seluruh pasukannya. Demikian juga Tuhan tiba-tiba mengirimkan hujan yang lebat dan air yang tercurah itu membuat sungai Kison menjadi meluap dan membanjiri dataran-dataran di sekitarnya, saudara-saudara. Membanjiri tanah-tanah yang tadinya adalah tanah yang kering, tanah yang gersang, tanah yang tandus, tapi tiba-tiba ketika hujan lebat yang tiada hentinya itu membuat air sungai Kison menjadi meluap, maka tanah yang tadinya kering, tandus dan gersang itu tiba-tiba menjadi tanah yang berlumpur. Bayangkan bagaimana kereta besi bisa berjalan di tanah yang berlumpur, saudara. Mustahil. Ada kesulitan, ada kesukaran untuk kereta besi itu bisa berjalan di tanah yang tiba-tiba berlumpur. Dan ketika itu terjadi, maka di situ terjadi kekacauan, saudara. Ya, di situ terjadi kekacauan. Dikatakan di dalam pasal 4 ayat yang ke-15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Tadinya Sisera percaya 900 kereta besi dengan orang-orang yang sudah terbiasa berperang dengan menggunakan kendaraan kereta besi itu. Mereka punya keyakinan bahwa Israel akan ditundukkan, akan dihabiskan. Tetapi kita lihat di sini, ternyata Tuhan membuat kekacauan, yaitu kereta besi yang jumlahnya 900 itu tidak bisa bergerak. Rodanya berputar-putar di dalam tanah yang berlumpur itu, sehingga terjadi kekacauan, kehilangan konsentrasi. Lalu mereka juga kehilangan strategi karena mereka hanya berpikir dengan menggunakan kereta besi. Dan disitulah kita melihat bahwa 10.000 orang yang menyertai Barak, 40.000 tenaga sukarelawan yang walaupun tanpa perisai dan tombak
namun mereka hanya punya tongkat pengerah. Dengan gampang, saudara-saudara, mereka menghabisi pasukan 900 kereta besi itu. Semuanya binasa, semuanya mati karena pertolongan Tuhan. Namun ada yang lebih menarik lagi di sini, saudara. Di dalam pasal 4 ayat 17, setelah pasukan kereta besi itu ditaklukkan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Barak, maka ayat 17 mengatakan, tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yang menarik, saudara, Panglima Yabin, Panglima tentara Kanaan yang bernama Sisera, turun dari keretanya, melarikan diri sambil berjalan kaki. Artinya kereta besinya yang tadinya menjadi andalan itu tiba-tiba macet dan tidak bisa dipergunakan dalam peperangan. Lalu Sisera karena ingin menyelamatkan nyawanya, dia turun dari kereta besi itu, dia melarikan diri tapi sambil berjalan kaki. Kenapa sambil berjalan kaki? Karena tanahnya berlumpur. Kenapa tanahnya berlumpur? Karena air sungai Kison meluap dengan hebat, membanjiri dataran di sekitarnya yang membuat tanah kering, tandus, dan gersang itu menjadi tanah yang berlumpur. Dan inilah yang membuat kita bisa mengatakan, ya benar. Maka Sisera turun dari kereta, melarikan diri sambil berjalan kaki. Inilah kebenaran yang mengatakan kalau Tuhan selalu berkuasa melucuti musuh-musuh umatnya, saudara. Sampai-sampai Sisera harus turun dari keretanya. Kehilangan pasukannya, kehilangan tentaranya, kehilangan keberanian. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata Sisera bukanlah panglima sejati. Panglima sejati selalu akan berani mati demi negaranya. Tetapi Sisera adalah panglima yang pengecut, tidak punya keberanian. Sehingga dia melarikan diri, lalu dia pergi ke satu tempat dengan sebuah pemikiran. Dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, di bagian yang pertama ini kita menyaksikan sepertinya begitu sangat mudah ya. Begitu gampangnya orang Israel mengalahkan tentara dari Kanaan itu yang memakai kereta besi sebanyak 900. Itu begitu mudahnya mereka dikalahkan. Jadi kita sepakat dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Kemenangan sepenuhnya dari Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau kita tarik benang merah di dalam beberapa pemberitaan firman Tuhan ini, selalu ada hal-hal yang sama, yaitu kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Karena sekarang kita sedang hidup di dalam perjanjiannya, dalam aspek yang ketiga, aspek hidup berkemenangan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Jadi ingat itu. Tanamkan kebenaran ini di dalam batin kita. Bahwa kemenangan selalu ada di dalam diri orang-orang yang bersandar dan menjadikan Tuhan andalannya. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini bukan saja adanya kemenangan, tetapi juga ada nyanyian Deborah. Nah, di dalam kemenangan itu ada pujian yang dinaikkan oleh Deborah di dalam pasal 5. Ya. Pasal 5 ini saudara mengungkapkan tentang puji-pujian yang dinaikkan oleh Deborah. Bukan saja menyaksikan tentang kemenangan yang sudah diterima dari Tuhan untuk mereka, tetapi di dalam pujian ini disingkapkan kebenaran bahwa kemenangan yang dialami oleh umat Israel itu bukan hanya karena Deborah, tetapi karena ada yang lainnya. Ya, jadi kemenangan bukan terjadi hanya semata-mata karena ada Deborahnya saja, tetapi ada yang lain. Yang pertama, ada nyanyian yang berisi tentang pujian yang memuji Barak. Di dalam ayat yang ke-12
Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak. Giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Jadi ada sebuah seruan, sebuah pujian yang menyatakan bahwa selain Deborah, ada Barak sebagai seorang komandan yang dalam peperangan dia bersedia untuk menolong Deborah. Barak juga menjadi seorang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya. Dia maju sebagai seorang sukarelawan. Dan lihat, kemenangan betul-betul dialami oleh Barak. Sehingga dia menggiring tawanan yang tadinya adalah musuh yang ditakuti. Sekarang sudah ditaklukkan. Kenapa? Karena kemenangan sepenuhnya datang dari Tuhan. Jadi di sini ada seorang yang bernama Barak. Yang bersedia juga kerjasama dengan Deborah. Yang kedua, di dalam pujian ini, Deborah juga memuji seorang perempuan yang bernama Yael, yaitu di dalam pasal 5 ayat 24. Pasal 5 ayat 24 dikatakan, diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, yaitu Yael, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Lalu pertanyaannya, siapa Yael itu? Nah, di dalam pasal 4, saudara-saudara. Di dalam pasal 4 dikatakan, tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael. Yael itu dikatakan istri Heber orang Keni. Jadi Yael itu adalah istri Heber orang Keni. Lalu kalau kita tanya lagi, siapa Heber? Menarik, saudara. Di dalam ayat 11 dikatakan, adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa. Jadi Heber yang adalah suami Yael itu adalah anak dari iparnya Musa yang bernama Hobab. Hobab itu juga adalah anak dari Rehuam, orang Midian, yang telah percaya kepada Jehovah, yang menyembah kepada Jehovah. Nah, lalu ketika dikatakan bahwa Keni orang Heber itu adalah orang yang sangat dekat dengan Raja Kanaan, saudara. Ya, jadi Heber orang Keni itu sangat dekat mengenal baik Raja Kanaan. Lalu saya berpikir, kalau Heber ini kenal baik dengan rajanya bangsa Kanaan, pasti juga dia kenal baik dengan panglimanya yang bernama Sisera. Nah, kalau kenal baik, maka pada waktu Sisera melarikan diri ke kemah Yael, maka Yael seharusnya melindungi Sisera. Karena suaminya kenal baik dengan rajanya maupun dengan Siseranya. Tetapi Alkitab mengatakan justru kebalikannya. Pada waktu Sisera bersembunyi melarikan diri ke kemahnya Yael, istrinya Heber, apa yang dilakukan oleh Yael, saudara-saudara? Ayat 18. Yael pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk. Nah, ini berbicara tentang hubungan yang baik sebenarnya. Singgahlah tuan, mari masuk. Lalu dikatakan, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dengan selimut. Maksudnya mencoba untuk menyembunyikannya. Kemudian berkata ia kepada perempuan itu, yaitu si Sisera tadi, berikanlah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbas susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak
karena lelahnya, maka matilah orang itu. Waktu saya renungkan ada sesuatu yang gak masuk akal ya. Yael ini adalah istrinya Heber. Heber ini adalah orang yang mengenal baik Raja Kanaan dan sudah pasti mengenal baik juga Sisera, panglima Kanaan. Tetapi kenapa Yael tiba-tiba selain mencoba menyembunyikan Sisera ke dalam kemahnya, lalu ketika minta air dikasih susu, lalu diselimuti karena lelahnya yang tadi berjalan melarikan diri, Sisera tiba-tiba tertidur, lalu Yael mengambil patok dan menancapkannya ke pelipis Sisera sehingga akhirnya Sisera mati. Apa alasannya, saudara? Kita tidak tahu. Apa alasannya mendasari Yael membunuh Sisera? Apapun alasannya, apapun jawabannya, saudara, dengan pasti kebenaran mengatakan begini, bahwa Allah bisa memutar balikan semua fakta yang menjadi pertanda bahwa Tuhan yang berdaulat selalu membela kehidupan umatnya. Kita tidak tahu alasan yang kuat apa yang menyebabkan Yael membunuh Sisera. Tetapi kita tahu di situ ada kedaulatan Tuhan. Dan Yael bersedia dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa Allah yang berdaulat selalu membela kehidupan umatnya. Lalu yang ketiga, di dalam pujian yang dinaikkan oleh Deborah juga memuji suku-suku Israel yang telah berpartisipasi dalam berperang. Suku apa saja yang ikut berperang bersama dengan Deborah. Dikatakan di dalam pasal 5, ayat 14, ayat 15, dan 18, itu ada dari suku Efraim, suku Benyamin, suku Zebulun, suku Isakar, suku Naftali, bahkan dari Bani Makir. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan sukarela, walaupun tidak punya tombak, walaupun tidak punya perisai. Di dalam pasal 5 ayat 14 dikatakan, dari suku Zebulun, orang-orang pembawa tongkat pengerah. Jadi walaupun hanya tongkat, mereka percaya. Tongkat bisa saja berbicara tentang sesuatu yang tidak berarti. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, sesuatu yang tidak berarti menjadi berarti dan hebat. Nah, di sini kita melihat bahwa orang-orang dari berbagai suku di Israel yang berpartisipasi maju dengan sukarela menawarkan dirinya kepada Barak, juga kepada Deborah, itu mengajarkan kepada kita, biarlah kita sebagai jemaat akan selalu menjadi orang-orang yang bisa berpartisipasi untuk mengatakan kepada Tuhan, untuk mengatakan kepada para pemimpin di gereja, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati orang-orang lain, apa yang bisa saya lakukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Karena faktanya di dalam pujian yang dinaikkan oleh Deborah bukan saja menyampaikan ada seorang yang bernama Barak, seorang yang bernama Yael, orang-orang dari berbagai suku yang ikut berperang, tetapi nama-nama yang disebutkan oleh Deborah ini sedang membuktikan kebenaran bahwa selain Deborah dibutuhkan orang-orang lain untuk maju bersama-sama di dalam peperangan, karena kemenangan selalu datang dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini tentang kemenangan dan nyanyian Deborah menyampaikan pesan kebenaran. Yang pertama, kemenangan dan pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Katakan amin. Ini pesan yang pertama dari kebenaran hari ini. Kemenangan dan pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Jadi jangan takut terhadap apapun. Jangan lemah imanmu. Jangan kandas pengharapanmu. Tumbuhkan keyakinan bahwa kemenangan dan pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Yang kedua, maka jadilah anak-anak Tuhan yang dengan sukarela, siap dan bersedia terlibat di dalam rencana Tuhan, di dalam gerejanya. Jadi mari, apapun talenta saudara, apapun yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, lakukan bersama-sama untuk membangun gerejanya, untuk membangun orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita bersama-sama melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka hasilnya adalah
nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu kita bersyukur buat firman yang menyatakan tentang kemenangan dan nyanyian Deborah melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Allah, tentang kemenangan dan nyanyian Deborah. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima satu kebenaran firman Allah bahwa kemenangan sepenuhnya selalu datang dari Tuhan. Terima kasih untuk perjanjian musim di 2021. Dalam aspek hidup yang berkemenangan. Ada kebenaran yang kami hidupi. Ada kebenaran yang kami percayai. Yaitu syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Tuhan, terima kasih bahwa kami selalu akan menang. Kemenangan adalah sebuah kepastian buat kami. Dan terjadilah di dalam nama Yesus. Seluruh anak-anak yang beribadah hari ini juga mereka berkemenangan atas penderitaan, atas kesusahan, atas tekanan, atas apapun. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang-orang benar. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar terlibat untuk bersama-sama bergerak sebagai sukarelawan-sukarelawan yang mau melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja-Mu, untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang tertanam di dalam batin kami. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara-saudara, mari kita akan lanjutkan ibadah kita dengan perjamuan kudus. Saudara-saudara, ambillah hosti atau hal-hal lain yang menggantikan hosti, ambillah anggur atau minuman lain yang menggantikan anggur, tetapi intinya adalah baik biskuit, roti ataupun hosti, baik anggur ataupun minuman yang berwarna merah, dengan yakin, dengan iman bahwa itu melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan kedua unsur itu, saya akan bacakan firman Tuhan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan kudus mengingatkan Tuhan yang sudah mati untuk kita, menebus kita menjadi miliknya, dan mengingatkan kita bahwa kita harus memberitakan nama Yesus sampai dia datang. Baiklah, mari angkatlah hosti dengan tangan kananmu dan siapkan juga anggur atau minuman berwarna merah lainnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Allah. Engkau adalah Bapa yang telah mempersembahkan anak-Mu yang tunggal. Engkau mengaruniakannya untuk mati di kayu salib, menebus seluruh dosa umat manusia. Dan kami yang telah percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, kami terima keselamatan, kami terima pengampunan dosa, kami terima sebuah kebenaran, yaitu hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-Mu yang tunggal telah dipersembahkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersembahkan tubuh-Mu terkoyak-koyak di kayu salib hanya untuk menyatakan betapa besar kasih Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah Kau pecah-pecahkan dan dikaruniakan kepada kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita akan makan bersama-sama.
Kita akan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat ucapan dengan tangan kananmu. Bapa, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk darah anak domba Allah yang tercurah bagi kami. Telah menguduskan kehidupan kami. Dan memeteraikan hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Darah anak domba Allah selalu melingkupi kehidupan kami. Sehingga di dalam setiap langkah kehidupan kami berada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan minum bersama-sama. Dan kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami mau agungkan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Sebab keberadaan kami di dalam Kristus adalah karya tangan Bapa yang luar biasa. Adalah bukti kasih Bapa yang luar biasa. Sehingga di dalam Kristus, Bapa selalu membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Dan di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Bapa, kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk kami bisa membangun gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan lawatan-Mu bagi seluruh umat-Mu yang beribadah bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Lawatlah mereka, jamahlah mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya dipulihkan. Sehingga kekuatan-Mu nyata bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Dan mereka menikmati pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu. Di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan maupun usaha. Dan di dalam seluruh pendidikan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami boleh taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan jumpa lagi minggu depan, masih tetap di dalam ibadah secara online. Kita akan terus berdoa buat pemerintahan, buat bangsa, dan juga buat kota Jakarta. Kita percaya bahwa pemulihan selalu datang dari Tuhan. Jawaban satu-satunya adalah Tuhan. Dan juga sebelum mengakhiri ibadah ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang merayakan ulang tahunnya di bulan Juli. Ya, yang pertama Ibu Lela, Tuhan berkati Ibu Lela, sehat selalu. Kemudian Giovanni, lalu Yuliana, selamat ulang tahun juga buat Cik Christine, buat Yosa, buat Nana, buat Meliana, buat Evan Prasetyo, buat Mulyani, buat Ibu Megeria Tenggara, buat Jo Amos, dan Bapak Yohanes Yosita. Selamat ulang tahun. Ya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, banyak berkatnya, terus melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara. Maju terus di dalam Tuhan, maka nikmatilah kemenangan dari Tuhan terjadi dalam seluruh perjalanan kehidupanmu. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Kami berterima kasih untuk ibadah pada hari ini. Menjadikan ibadah yang membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan kebenaran bahwa kemenangan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sepenuhnya datang dari Tuhan. Dan kami juga bisa belajar melibatkan diri sebagai sukarelawan-sukarelawan untuk menjadi alat di dalam rencana dan tangan-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya di bulan Juli.
Tuhan berkatilah mereka, badannya sehat, kuat dan di dalam iman, terus berlimpah di dalam pengharapan, dan berlimpah juga di dalam mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan terus pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Dan seminggu ke depan dalam seluruh aktivitas kami taruhkan lagi hidup kami dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan berkati buat Indonesia, bangsa dan negara kami, lawat Tuhan, nyatakan pemulihan-Mu. Berkati juga buat DKI, biarlah menjadi kota yang juga Tuhan tolong supaya dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka yang ada di rumah-rumah sakit, baik para dokter, juga buat Satgas COVID Tuhan. Biarlah ketika mereka bekerja, melaksanakan tugas-tugas dan kegiatannya, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Kami bawa hal ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah pemulih satu-satunya untuk segala sesuatu. Tuhan terima kasih, ini hidup kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Baiklah, mari saudara-saudara, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Ketika kita mengakhiri ibadah pada hari ini, terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, persekutuan oleh Roh Kudus akan senantiasa menjadikan hari-hari kehidupan kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Bapa yang ada di dalam pemeliharaannya, penjagaannya, dan pembelaannya. Hari-hari kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan yang hidup, yang hebat dan dahsyat, dan kita akan selalu dibawa kepada jalan yang berkemenangan. Seluruh berkat ilahi ini tercurah menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu